Halo, selamat pagi anak-anakku di kelas 5D. Saya berharap semuanya kita dalam keadaan sehat. Nah, materi pembelajaran kita untuk pelajaran PJOK pada hari ini adalah tentang lompat jauh. Nah, ada beberapa cakupan materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, yang pertama, kita nanti akan mempelajari pengertian lompat jauh. Yang kedua, kita akan mempelajari sejarah singkat terciptanya lompat jauh. Yang ketiga, kita juga akan mempelajari bagaimana ukuran lapangan lompat jauh. Dan yang terakhir, kita akan mempelajari teknik dasar lompat jauh. Nah, kita mulai yang pertama. Pengertian lompat jauh. Lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan seorang atlet untuk melompat sejauh mungkin dari titik lepas landas atau garis lompat, kemudian melayang di udara dan mendarat sejauh-jauhnya dalam bak pasir. Nah, coba perhatikan ya, lompat jauh adalah jenis olahraga atletik yang membutuhkan kecepatan, ketangkasan, dan kekuatan. Jadi, ada beberapa kata kunci di sini. Berbicara tentang lompat jauh berarti kita membutuhkan kecepatan. Iya, pada saat kapan itu? Pada saat kita ingin berlari, memulai mengambil ancang-ancang. Ketangkasan, iya, kita harus memiliki timing atau waktu yang tepat pada saat kapan kita melangkah atau melompat dari titik tumpu. Dan kekuatan sudah pasti. Tidak akan ada seseorang yang bisa melompat jauh tanpa adanya kekuatan. Nah, inilah pengertian lompat jauh. Nah, kemudian kita masuk ke sejarah singkat lompat jauh. Nah, coba perhatikan ya. Olahraga lompat jauh telah eksis sejak zaman Yunani kuno. Dan pada awalnya, olahraga ini dimaksudkan sebagai salah satu bentuk latihan militer. Nah, coba ini menarik ini ya. Nah, jadi memang olahraga pada dasarnya memang melatih kekuatan, begitu. Nah, jadi pada zaman dahulu, pada zaman Yunani, ini bukan dianggap sebagai olahraga, tetapi dianggap sebagai latihan militer, begitu ya. Nah, artinya anak-anakku, ketika kita lompat jauh, ketika kita berlatih lompat jauh, sebenarnya kita juga dilatih untuk memiliki fisik yang kuat, gitu ya. Jadi sangat baik sebenarnya ini kalian manfaatkan. Tetapi jangan salah, lompat jauh harus dilakukan di lapangan yang nyaman. Jangan pula anak-anakku, di depan rumahmu tidak ada tanah, hanya paret misalnya kamu melompat, itu bukan lompat jauh. Itu namanya masuk paret ya. Jadi jangan semuanya dilompati. Jangan karena, oh Pak Rizal bilang kami harus belajar lompat jauh. Malah kau lompat. Tahu-taunya kemana? Masuk ke rumah orang. Kan itu bukan lompat jauh. Itu maling namanya. Iya, jadi lompat jauh harus di tempat yang nyaman. Ya. Nah, kemudian yang pertama tadi sudah kita ketahui, ternyata lompat jauh itu sudah ada sejak zaman Yunani yang digunakan untuk latihan militer. Nah, lompat jauh ini sendiri pertama sekali dipertandingkan pada Olimpiade tahun 1896. Ini pertama kali ya. Kapan lompat jauh pertama kali dipertandingkan? Jawabannya adalah pada tahun 1896 ketika Olimpiade. Bisa ya? Nah, kita lanjutkan anak-anakku. Kita masuk sekarang ke lapangan lompat jauh. Nah, coba kamu perhatikan sekilas. Nah, inilah. Makanya tadi saya katakan, ketika kamu ingin lompat jauh, tidak asal-asalan. Perhatikan dulu tempatnya. Nah, perhatikan ini. Menggunakan pasir. Tujuannya untuk apa? Sudah pasti untuk menghindari cedera. Bisakah kalian bayangkan kalau kita melompat di semen, lalu kita terjatuh? Itu kan sangat berbahaya. Maka lapangan lompat jauh itu harus dibuat senyaman mungkin. Titik tumpunya itu bisa terbuat dari semen, tetapi tempat pendaratannya ini harus dibuat dari pasir, ya.
Nah, ada beberapa kriteria dalam lapangan lompat jauh. Nah, yang pertama, lintasan lari awalan. Lintasan lari awalan. Nah, perhatikan ya. Mana lintasan lari awalan? Nah, ini dia. Inilah lintasan lari awalan yang bergaris hitam, yang sudah ditunjuk oleh tanda panah ini ya. Nah, panjang lintasan standar yang digunakan jumper. Kalau dikatakan jumper, karena ada ini jumper ya, jumper membacanya jumper. Jumper ini adalah sebutan untuk pelompat. Jadi kalau kamu ingin ikut pertandingan lompat jauh, maka kamu disebut dengan jumper ya, atau jumper. Panjang lintasan standar yang digunakan untuk melakukan ancang-ancang minimum sekitar 40 meter. Nah, jadi panjang lintasan ini sekitar 40 meter. Kemudian lebarnya 1,22 meter. Ini lebar 1,22 meter sampai 1,25 meter. Bisa ya? Nah, yang kedua, perhatikan, ada papan tolak. Papan tolak berbentuk segi empat, terbuat dari kayu atau bahan lain yang sesuai dan dicat berwarna putih. Papan tolak ditanam tak kurang dari 1 meter dari tepi dekat tempat pendaratan. Nah, coba perhatikan ini. Ada beberapa kriteria dalam papan tolak lompat jauh. Perhatikan ini ya. Panjangnya 1,21 sampai 1,22 meter. Lebarnya 1,98 sampai 2,02 desimeter. Kemudian tebalnya 1 desimeter. Perhatikan ya nak, bukan meter ya, desimeter. Ini desimeter. Nah, inilah papan tolaknya. Yang berwarna putih ya. Sengaja Bapak ubah bentuknya supaya fokusmu tidak lari. Nah, seperti ini. Sebenarnya ini nak posisinya tertidur, hanya saja supaya bisa kamu lihat sengaja Bapak berdirikan ya. Inilah papan tolaknya. Nah, kemudian tempat pendaratan. Nah, ini tempat pendaratan nak ini. Yang di pasir ini. Inilah tempat pendaratan. Tempat pendaratan lebih lebar dari tempat pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter. Minimal itu ya. Bak pendaratan ini diisi dengan pasir yang lembut. Perhatikan, lembut. Tidak sembarangan pasir untuk menghindari cedera. Dan sedikit basah. Dan juga permukaannya harus rata dengan permukaan garis loncat. Nah, inilah kriteria lapangan lompat jauh. Lintasan lari awalnya harus 40 meter. Ukuran papan tolaknya panjangnya harus seperti ini, 1,21 sampai 1,22 meter. Lebarnya 1,98 sampai 2,02 desimeter. Tebalnya 1 desimeter. Kemudian lebar dari tempat pendaratan lompat jauh minimal 2,175 meter. Nah, bisa dipahami ya? Oke. Nah, berikutnya anak-anakku, teknik dasar lompat jauh. Teknik dasar lompat jauh dibagi menjadi 4. Yang pertama, teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, dan teknik mendarat. Ini ya, ada 4 teknik awalan, teknik tumpuan, teknik melayang, kemudian teknik mendarat. Nah, coba kamu perhatikan ini, teknik awalan. Nah, perhatikan ya, jumper melakukan ancang-ancang sekitar 20-30 meter dari garis lompat. Kemudian mendekati garis tersebut sambil meningkatkan kecepatan lari. Nah, ini dia. Nah, jadi dia mengambil ancang-ancang. Ketika awalan, nah perhatikan ini, yang dibuat tanda panah. Inilah dia pertama kali ingin berlari. Nah, jadi dia harus mengambil ancang-ancang. Makin lama, semakin dekat ke papan tumpuan, dia harus semakin cepat berlari. Nah, coba perhatikan ini di bagian kedua. Jumper harus bisa mengendalikan kecepatan lari, terutama di 3-5 akhir sebelum garis lompatan.
dan mempersiapkan untuk melakukan pengalihan dari kecepatan lari awalan. Nah, ketika kita ingin berlari, awal kita berlari itu memang kita berlari, tetapi kita harus sadar, ada nanti momentum kita harus memokuskan diri kita untuk menolak sekuat mungkin, agar kita bisa mendapatkan lompatan yang jauh. Bisa ya? Nah, itulah kira-kira teknik awalan. Kemudian yang kedua, teknik tumpuan atau tolakan. Nah, perhatikan ini. Tolakan adalah tahap di mana kaki melakukan lompatan di garis lompat untuk mengangkat tubuh. Nah, coba perhatikan, kalian perhatikan gambar ini. Nah, ini. Nah, yang Bapak arahkan pakai kursor ini. Kakinya satu sudah mulai naik. Artinya dia sudah menekan atau sudah menolak kakinya di papan tumpu. Dan perlu kalian ingat, kunci yang paling utama adalah, kunci keberhasilan seorang pelompat jauh adalah, atau jumper adalah ketika menolak. Itu salah satu kuncinya. Memang semua penting, tetapi tolakan itu merupakan salah satu kunci. Karena semakin kuat kamu tolak, semakin tepat caramu menolak, maka ayunan atau posisimu di udara akan semakin tinggi, semakin jauh, maka hasilnya juga akan semakin maksimal. Bisa ya? Nah, coba perhatikan ini di bagian kedua. Ketika melakukan tolakan, kaki sedikit dibengkokkan. Kaki ditapakkan dan tungkai diluruskan. Gerakan tolakan ini memerlukan kekuatan, kecepatan, dan konsentrasi. Nah, inilah teknik tumpuan atau tolakan, ya. Nah, kemudian teknik melayang. Nah, coba perhatikan ini. Ini dia, ketika dia melayang. Nah, gerakan kaki seperti berjalan ketika posisi tubuh melayang. Jadi ketika kalian di atas, ketika kalian sudah melayang, kalian jangan hanya diam, tetapi bagaimana menggerakkan kaki kita. Karena ketika kalian menggerakkan kaki di atas, maka kalian akan semakin terdorong ke depan. Jadi ketika kalian ingin dalam posisi melayang, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Ini, yang pertama, menjaga keseimbangan badan. Berusaha melayang di udara selama mungkin. Tetapi ingat, jangan pula melayang di atas udara, tidak turun-turun ya. Jangan karena, oh Pak Rizal bilang kan melayang di udara selama mungkin. Lalu kamu malah lompat jauh, begitu di udara nggak pulang-pulang, mamamu kecarian, lalu bapak yang kena marah, kan gitu. Tidak ya? Oke. Yang ketiga, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Nah, ini sangat penting anak-anakku. Ini sangat penting bagian ketiga ini. Kamu harus mempersiapkan kakimu ketika mendarat. Untuk apa? Pelompat jauh yang baik harus mendarat dengan kaki yang tepat. Nah, coba perhatikan, kita masuk ke teknik mendarat. Nah, perhatikan ya. Ketika tadi di bagian teknik melayang, mempersiapkan kaki untuk melakukan pendaratan. Mengapa? Nah, coba perhatikan dia di gambar ini. Ini ketika mempersiapkan. Lalu di bagian keempat, teknik mendarat. Perhatikan ketika dia mendarat. Nah, ini. Awalnya dia tekuk, diluruskan, kemudian dia sampai. Tujuannya apa? Tujuan mempersiapkan adalah supaya nanti ketika kita mendarat, kaki kita tepat. Tidak hanya satu yang mendarat, begitu. Tetapi dua-duanya harus mendarat secara bersamaan. Ya. Nah, kemudian ini yang terakhir, teknik pendarat, perhatikan ini. Pendaratan dilakukan dengan cara menundukkan kepala, mengayunkan lengan, dan menggerakkan pinggang ke arah depan. Hal ini dilakukan agar ketika proses pendaratan, anggota badan lain tidak menyentuh pasir lebih belakang daripada kaki. Nah, perhatikan ini ya. Untuk mengasah 4 teknik lompat jauh di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, perhatikan. Jadi ada 4 teknik dasar lompat jauh. Jadi ini kita perhatikan. Menentukan jarak ancang-ancang yang tepat. Menentukan irama lari awalan. Mengasah dan mencoba beragam teknik tolakan, melayang, dan juga pendaratan. Nah, ketika poin-poin ini sudah kamu lakukan, saya yakin anak-anak Bapak di kelas 5D akan bisa melakukan gerakan lompat jauh dengan baik. Bisa ya? Nah, jadi anak-anakku, untuk pertemuan kali ini, karena mungkin nanti pembelajaran ini masih berlanjut,
tugasmu hanya menulis saja ya anak-anakku ya. Nah, ketika menulis pun bisa kamu perhatikan. Kalau kamu menulis misalnya gambar, gambarnya itu tidak perlu kamu gambar ya. Kamu hanya menulis poin-poinnya saja. Jadi sekali lagi, untuk kali ini tugasmu bukan bentuk latihan. Kamu hanya menulis catatanmu saja dulu. Pindahkan materinya ke buku catatanmu. Tulis yang rapi, ya. Bisa ya? Nah, Bapak harapkan hari Selasa depan semua tugas-tugasnya sudah harus dikumpulkan. Bisa ya, Nak? Bisa ya? Nah, kemudian yang terakhir, kami mohon orang tua kami, mari kita bekerja sama. Seperti yang saya katakan Bapak Ibu, minggu depan saya akan memanggil semua orang tua yang sampai sekarang komunikasi kita tidak berjalan baik. Artinya ada anak-anak kami yang mengumpulkan tugas tidak setiap saat, jarang-jarang. Bahkan ada yang belum pernah mengumpulkan tugas. Maka dari itu, minggu depan saya akan membuat surat panggilan Bapak Ibu. Saya mohon kesediaannya ketika nanti Bapak Ibu merupakan orang-orang yang menerima surat panggilan. Saya mohon kesediaannya untuk hadir di sekolah. Kita duduk bersama membicarakan pembelajaran anak kita. Jika memang anak kita tidak bisa mengikuti pembelajaran daring, saya sebagai gurunya, kami sebagai Bapak Ibu guru yang ada di sekolah, bersedia mengajari secara luring. Demikian pembelajaran kita hari ini.